Kencang. Halo semuanya, ini gua Pikam. Ini program terbaru sih dari konten YouTube-nya teman-teman gua, kayak tentang cinta-cinta gitu bisa, tentang apa yang lagi dirasain belakangan ini juga bisa. Dan gue juga lagi ada tamu, kebetulan ini temen gue sendiri, katanya tuh sakit banget kalau akhir-akhir ini tentang percintaannya. Siapa nama lu, bro? Nama gua. Ya, Aduh, kenalan biasa. dulu sama temen-temen, nah. Tinggal bontai. Apaan tuh? Bocah pantai. Oh gitu, siap. Rian. Nama gua Rian. Lu datang ke sini naik apa? Kebetulan jalan kaki sih. Jalan kaki. Oh, deket Di ya? rumah di belakang. Iya. Terus tujuan lu apa ke sini? Tujuannya apa ya? Kayaknya perasaan gua datang ke sini buat diwawancara. Iya, kan kita lagi buat program baru sama ya, kan? lu, Bro. Tentang cinta-cinta apalah gitu yang lagi sakit-sakitnya akhir-akhir ini di TikTok gitu kan. Apa sakit hati? Iya. Wah. Tapi lu punya pengalaman kerja nggak? Kau kerja Enggak. Ini sebenarnya serius ya kita boleh. bercanda. Karena bercanda tempatnya di stasiun TV biasanya atau nggak politik kan gitu biasanya bercanda. Habis naikin budget terus turun drastis. Gitu. Main jurang ya? Nah, Kalau yang gue pengen tahu nih Hmm? kisah asmara lu tuh selama lu hidup tuh ada yang sakit, ada yang seneng. Mau yang Apa yang gimana nih? Mau yang baik-baik aja? Mau yang gue jadi buaya akut? Atau mau Nggak yang usah gue jadi sombong. polos? Gak usah sombong kalau jadi buaya. Oh, lu juga buaya ya? Enggak, biasa-biasa aja. Karena yang biasanya buaya nggak pernah ngomong buaya gitu. Ya. Kita yang sakit-sakit aja dulu Oh, kali. yang sakit-sakit ya? Iya. Yang sakit? Pernah sih. Apa tuh? Belum lama ini sih, lebih tepatnya. Jadi gue punya mantan. Dia pacaran sama gue nih, posisinya nih ya. Tapi dia mutusin pacarnya lagi. Jadi itu udah lagi pacaran nih. Nah, Dia ternyata punya pacar lagi. bisa Sakit gitu. hati nggak lu? Ya sakit sih kalau dimainin kayak gitu. Nah, Nyata terus tuh ujung-ujungnya ternyata tuh gue emang pelampiasannya dia. pembiasannya dia. Kenapa kok bisa dia gitu? Mungkin lo ada punya masalah tertentu sama dia sampai dia kayak gitu. Kalau Katanya misalkan lo baik-baik aja kan dia nggak mungkin ngelakuin hal itu. Katanya dia gabut. Dari awal emang gue dibikin pelampiasan. Emang perempuan kalau gabut bisa main cowok ya? Bisa, makanya. Tapi giliran kita main cowok, mereka main playing victim. Loh, kamu main cowok, kamu tuh kan Enggak kan kalau gimana? misalnya... Kamu sebenarnya siapa sih? Iya, Kamu gua apa cowok. ya? Aku main cowok ya? Oh iya. Malu aku ini Ya. Aduh. Gimana ini? Aduh. Main cewek. Main cewek. Ya kalau misalnya... Jujur aja kalau misalnya lo punya dua kepribadian, gue punya teman juga gitu. Enggak ya? Jangan. Jangan. Terus. Ya kan kalau misalnya cewek main cowok, biasanya Nah, dia aman. Karena apa? Ujung-ujungnya cowok yang salah. Kenapa? Kan dia playing victim. ya tapi nggak semuanya sih. Ya kebetulan mantan gue begitu. Mungkin waktu itu kemarin lo nemuin yang kayak gitu. Ya kan? Tapi lucunya gini bro. Apa tuh? Gue belum lama nih, gue balikan lagi nih. Nah, kok lu bisa balikan sih? Kan lu udah disakitin. Udah di blok, udah ini, udah hampir lost kontak loh. Nah, Tiba-tiba dia ngechat gue. terus lu masih ngeyain karena lu masih care. Enggak, gue bilang gini. Ya, gue bilang gini, kayak dia gini. Gue rubah. Kan waktu itu dia bilang, dia punya pacar. Jadi tuh posisinya dia tuh punya, jadi tuh dia tipikal cewek yang dia punya satu cowok, istilahnya dia punya dua hati. Satu hati buat yang setia, satu hatinya buat dipakai buat pelampiasan-pelampiasan yang lain. Oh gitu. Tapi kalau dia lagi mau main, dia nggak mainin ini cowok. Main sama yang lain-lain. Yang ini buat diseriusin. Jujur, gue bingung lu ngomong apa. Tolong yang intinya aja kita ya. Ya itu. Jadi tuh katanya cintanya dibagi dua. Cintanya dibagi dua. Tapi Iya. setelah itu, kata lu kan tadi mau balik lagi sama dia. Akhirnya lu balik lagi. Kenapa Belum lu bisa? balikan, belum. Oh, lah. Baru mau. Iya, Iya, dengan kamu jangan bertele-tele kamu itu. Yang bertele-tele kan cerita jadi panjang. Iya, bener. Jadi sekarang lu sama dia terus apa? Hubungan status lo gitu? HTS sih. HTS, hubungan tanpa sayang-sayangan ya? Status dong. Jangan, ini terlalu mainstream lah, sayang-sayangan lah, ya kan? Tapi pakai sayang-sayangan gimana? Hubungan tanpa sayang-sayangan. Kan Berarti, pakai sayang-sayangan. oh ya udah aku pulang aja lah. Anjing. Kamu tuh pernah dipukul tabung gas nggak 3 kilo? Enggak kan? Kayaknya belum sih. Iya. Kalau udah pernah muka gue penyok. Oke. Berarti lo selama ini sama dia dari yang kemarin lo sempet jadian ya sama dia kan? Udah ngejalanin hubungan.
podcast. Emang harus gitu, Cok. Jarang penonton ya? Harus ya? Iya, penonton sini anjing-anjing juga ada. Kucingnya mana? Terus lu diem dulu dengerin gue ya. Iya apa? Nah, lo kan kemarin punya hubungan sama dia, akhirnya lo udah kecewa, akhirnya selesai kan hubungan lo kan, lo diduain kan. Nah, setelah itu sekarang hubungan lo sama dia HTS, hubungan tanpa status, tapi you're still contact her kan? Iya. Ya, nah sekarang tujuan lo sama dia apa? Tetap lo ngejalanin sama dia atau nggak lo cari coba orang baru? Karena gini, sorry nih, agak intens sedikit nih. Aduh. Jadi gini, uniknya itu yang istilahnya gue bisa dapetin dari rata-rata cewek itu kan susah. Karena rata-rata nih ya, gue jujur ya, kita jujur nih ya. Ya kita anak-anak Jakarta sekarang tahun segini, maksudnya di tahun 2000-an ya mainannya ya. Itu rata-rata anak-anak tuh udah kalau misal ke tempat penginapan dan lain-lain pasti udah mikirnya aneh-aneh. Iya. Kan jatuhnya kan lo kan kalau 2000 Gen Z ya? Ya Gen Z. Okay. Nah, itu kan rata-rata kan orang tuh udah mikir kalau ke apartemen, ke hotel atau apa udah pasti mikirnya ke arah yang negatif lah ya. Iya. Berdasarkan gitu. Nah, cuman gue kenal sama dia itu bisa dibilang gue dapetin sesuatu yang berbeda dari rata-rata cewek yang gue ketemuin. Yang sebelumnya? Sebelumnya, yaitu dimana gue ke penginapan juga. Sama-sama nih ke penginapan. Berarti... Tapi posisinya dia nggak ngajakin ke arah situ. Makanya itu yang gue bilang spesial. Karena posisinya walaupun dia tahu tentang hal-hal yang negatif, tapi yang gue butuhkan itu tuh kayak misalnya gue deep talk atau misalnya kayak cuddles doang. Itu yang buat gue ya, buat gue kayak istilahnya benar-benar lebih ke masih ada komunikasinya. Tapi komunikasi kan nggak harus cuddling gitu. Tapi seru bos. Tapi seru ya. Iya. Mungkin anak-anak Gen Z sekarang ya. Iya. Menurut gue sih ya beda-beda ya mungkin pikiran. Kalau gue sih mending langsung di EW aja sih. Langsung gas aja ya. Langsung digas aja ya. Sampai jebol tuh. Nah setelah itu jangan arah ke situ. Nggak enak pembahasannya nanti. Nah terus, nah udah ATS ini, nah itu lo tuh mau sama siapa sekarang? Aduh, nggak tahu ntar cari di dating. Berarti dia udah punya cowok apa gimana sih sekarang? Baru gue suruh dia mutusin cowoknya. Oke. Dan diputusin beneran. Sama dia. Kenapa gitu? Nggak tahu dia nurut tiba-tiba. Ya berarti dia duker masih sama lo sih. Iya makanya kayaknya sih ya. Still duker sih. Agak susah sih. Bisa dibilang apa ya? Kompleks ya. Kompleks. Tapi cewek tuh kalau misalkan kenapa ya? Gue juga agak aneh juga pengalaman hidup gue. Ya kan kalau lo mau tahu tuh dari kemarin-kemarin kayak gue nggak tahu ya ini apa semua perempuan apa gimana. Kenapa kalau misalkan udah selesai dalam berhubungan tuh cewek tuh lebih cepet dapat penggantinya daripada cowok. Nah itu gue juga sempat berpikir kayak gitu. Kan? Kalau cowok tuh itu butuh waktu yang mungkin lama kalau udah deep sama deep banget ya parah. Mungkin kalau cowok tuh ya kalau as a person gue ngalamin hal itu dari momen sebulan 2 bulan kalau udah selesai tuh biasa aja. Mungkin kalau cewek tuh dia bisa nangis tuh di awal sebulan 2 bulan, tapi di hari di bulan ketiganya nih justru malah kebalik. Cewek tuh kalau yang gue lihat ya rata-rata tuh gini, kalau cowok kan kita nangis dulu nih sebulan 2 bulan. Bentar, lu tuh kalau gue lagi cerita panjang-panjang jangan dipotong dulu. Seru. Iya. Oh ya udah oke. Kalau misalkan gue udah ngarah ke situ tuh diamin dulu. Nah, anjing gue lupa lagi. Lu jadi host deh ya. Gak mau, lu aja, udah cocok. Nah, gue kalau menurut pribadi gue tuh ya kayak gitulah kalau cewek tuh ya. Dia tuh mungkin di sebulan 2 bulan sedihnya dapet, nangisnya mungkin bisa lama. Tapi after itu bisa cepet gitu dapat pengganti cowok gitu. Mantan yang sebelumnya. Sedangkan cowok secara gue pribadi tuh karena yang kemarin tuh udah gue anggap mungkin ya udahlah ini orangnya lah. Ngapain sih gue nyari-nyari lagi kayak udah bukan gue lagi yang kayak dulu gitu yang brengsek secara apa gitu. Berarti udah nggak jadi brengsek lagi nih ceritanya? Ya Tobat. Mungkin kalau di umur segini sih aduh nggak, gue masih muda Pak anjing. Nah jadi masih pengen brengsek ya. Paham. Nah kalau cowok tuh bisa butuh waktu yang lama, bahkan gue sama masa lalu gue ya sebelum yang ini kemarin ada di
fase gue pertama kali pacaran dan gue ngerasa nyaman, udah kenal satu keluarga satu sama lain, ya kan. Udah kalau mau jalan-jalan bareng sama keluarga. Kalau ketika udah selesai, tuh kayak Tuhan tuh kayak nggak adil aja gitu. Kenapa Ngomong kok sama gue cewek sama nih orang tuh bisa selesai, sedangkan gue hampir tiap hari ketemu dia, banyak momen-momen yang nggak bisa gue lupain sama dia. Tapi kalau balik lagi yang cewek itu ya, nggak sengaja gue kemarin papasan Bang, ketemu jangan nangis bang. cewek itu, dan dia udah punya cowok ya. Ya gue kayak ngerasa kaget aja, cuman ya mau gimana ya, karena bahagianya dia mungkin di situ. Emang Mungkin masa gue sama dia yang kemarin mungkin udah habis. Udah itu gue ketemu dia jalan sama cowok, wah itu lo ngerasain apa yang Sakit gue rasain hati tuh, banget, ah parah. shit, itu gemeter sampai ujung kuku, anjing ujung Anjing kuku. kuku tuh. Dan Nah. rasanya tuh kayak ini ya, apa namanya, kayak bisa-bisanya ternyata selama ini gitu ya, Iya, lagi sama gua itu dia nggak merasa bahagia. iya. Bener nggak sih, kayak lu merasa gagal gitu loh menjadi seorang sosok pacarnya dia gitu Iya. ya kan. Nah, yang maksud gue tuh kayak udah, bahkan ketika gue udah selesai aja gue masih berharap kayak mungkin butuh waktu lah mau nyelesain masalah-masalah yang kemarin gue sama dia laluin, mungkin ada yang nggak cocok. Siapa tahu ke depannya, gue berharap terus waktu itu tuh gue bakal bisa balik sama dia di kemudian hari. Tapi pas gue ngelihat kemarin dia udah dapet cowok, mungkin kayak gue harus kubur dalam-dalam sih harap gitu sih. Karena kalau berharap sama orang yang mungkin udah ngejalanin hal baru sama orang lain, kayak nggak ada habisnya lo, pasti perasaan lo hancur terus. Jadi Benar sih, paham. ya harus trying too hard untuk ngepasin gitu, move on gitu. Karena emang benar sih, kalau kita ngomongin soal percintaan nih ya, hal paling besar dan paling berat adalah tuh melepaskan. Itu kata orang sih the next level of cinta itu katanya. The next level of cinta ya, the next Iya, level jadi of love ya. kalau cinta kan biasa memiliki ya kan, itu biasa. Mencintai biasa, tapi lu bisa melepaskan semuanya itu berat. Melepaskan, mengikhlaskan Nah, tuh. betul, itu berat banget. Tapi kalau cuman ngelepasin sih, menurut gue kayak lo pasti pengen balik lagi. Maksudnya keseluruhan lu Iya. gak mikir untuk balikan lagi. Tapi kalau misalkan udah ikhlas, itu kayak ya udahlah. Tapi berat, Gimana Bos. lagi ya kan? Tapi berat. Berat, tapi itu emang titik Tertinggi tertinggi dari terpuncak kayak kata cinta tuh. ya lu di mau nggak situ. mau harus gitu. Betul Kayak lu banget. ngasih duit ke orang tanpa minta imbalan kan, Nah, ikhlas. iya. Jadi kayak ya udahlah kalau emang bukan dia jalan gua gitu, udah. Tapi berarti lu pernah ngerasain, berarti di saat lu mencoba untuk ikhlas, rasa sakitnya itu gimana ya bilangnya? Nggak bisa disebut pakai kata-kata deh. Wah, Bener gak parah. sih? Parah sih itu. Kayak Itu sakitnya tiba-tiba kaget aja gitu. Kayak Lu- lu nggak bisa ngomong. iya. Kan? Kayak lu nggak bisa mendeskripsikan itu sebuah kata cinta itu seperti apa. Iya. Dan yang bisa lu pikirkan adalah ya udah, gue mau dia bahagia. Ya udah. Kita mengikhlaskan lah sebagai laki-laki. Terus setelah itu apa udah sama yang sekarang ya gue doain yang terbaik lah. Apapun itu kan, kalau bahagianya dia mungkin ya kalau bisa itu Sama orang lain. sama orang lain kan ya kenapa enggak kan. Kenapa enggak? Meskipun berat buat lo ngelakuin itu, ngelihat dia ngelakuin hal yang indah sama orang lain, tapi bukan lo lagi orangnya. Betul, paham. Tapi mau nggak mau ya udah. Karena Let her go lah ya. itu udah keputusan dia. Kita sebagai cowok cuma bisa istilahnya apa ya? Menghargai keputusan dia. Berarti tapi lu putus ini kan istilahnya gimana bilangnya? Akrab-akrab aja kan. Maksudnya dalam arti Sebenarnya nggak ada apa namanya tuh? nggak ada konflik, Iya, konflik, nggak ada maksud konflik, gua. nggak ada masalah gitu Ada ya. kan. Gue putusnya, wah gue diselingkuhin mungkin every time anjing. Bukan lo yang selingkuhin. Bukan gue. Loh, ini kebalik. Cewek yang selingkuh. Cewek yang selingkuh. Enggak tahu, gue juga bingung kenapa bisa Lu pelakir gitu. tapi kok lu diselingkuhi? Enggak sih, kayak kalau gue tuh nggak tahu ya. Kalau udah satu orang tuh ya udah sama satu orang aja sih. Kayak buat apa gue coba? Karena goblok aja sih orang yang selingkuh tuh, menurut gue tolol. Kenapa tuh? Kenapa? Lo tau nggak kenapa? Apa nih? Karena tololnya itu kayak mungkin kalau rasa penasaran itu ada ya. Pasti. Kalau cowok kan pasti nggak bisa lu Apalagi pungkirin. pacar orang pasti tuh penasaran Iya, banget tuh. lihat yang cakep dikit, ya udahlah, itu cakep. Tapi balik lagi kalau cowok tuh, nah apalagi gue ya,
penasaran itu ada, tapi kalau Oke. misalkan balik lagi pasti ngelihatnya kasihan gitu sama yang kemarin nih. Yang kemarin nih, yang Iya. kemarin ya. Dari ngeliat yang kemarin. Iya, kayak kalau lo ngelakuin hal yang buruk apa negatif kayak lo ngechat orang lain atau enggak, sampai nih hal gilanya mungkin lo ngajak keluar perempuan lain tanpa sepengetahuan dia, itu kalau gue mikirnya kasihan sih kalau gue mungkin. Karena dia mungkin di rumah lagi apa lagi tidur atau enggak lagi sedang kerja gitu. Gue Apalagi kasihan. dia lagi kerja. Iya. Nah, Toto kepikiran malah kecelakaan. gue udah ngasih kepercayaan itu kan, gue nggak coba untuk selingkuh sana sini. Ya udahlah, gue kerja, gue pulang, ya udah gue kalau bisa ada kabar, teleponan, kalau bisa ketemu ya udah gue temuin. Kabarin. Cuman lucunya kemarin malah gue yang digituin. Jadi ternyata kepercayaan gue sama dia tuh sebatas kata. Iya bisa jadi. Terus ketahuan sama gue pas lagi di luar sih, dia lagi makan sama cowok, kayak anjing itu sakitnya bukan main. Gak bisa lo ukur itu. Itu siapapun yang lo pernah di posisi itu, gue tahu posisi gue nanya itu. nih, Sumpah. lebih sakit lo tahu dia lagi makan di luar sama cowok lain, atau lebih sakit lo jalan ketemu ngeliat langsung tuh cewek lagi makan sama cowok lain? Sakitan mana? Sama aja dong. Beda dong. Maksudnya makan sama jalan sama aja. Maksudnya gue gini, yang satu lo tahu karena dia cerita, kemungkinan besar ya. Oh, dia cerita. Atau dikasih tahu sama orang lain, iya. Atau ada orang pihak ketiga. Kayak lo ngegapin dia, lagi ngegapin dia makan, tapi ada orang lain. Iya, yang ngasih tahu. Ada dua opsi kan. Gitu. Yang satunya lagi, lo yang lihat langsung, lo lihat di depan mata. Kalau menurut gue sakitnya tuh lebih lo ngeliat langsung sih, karena kalau misalkan lo diceritain dari orang lain, pasangan lo selingkuh, itu kan belum tentu, masih 50-50. Kayak lo harus make sure-in itu sih ke perempuannya kan. Ini bener nggak sih lo gini-gini, tapi kalau ketika lo udah nemu dia langsung lagi ngelakuin hal selingkuh atau apapun lah, itu kayak lo nggak bisa ngomong anjing, kayak lo nggak ngelabrak itu pun juga cewek, kayak percuma juga, paham gak sih? Kayak lo nggak bilang kayak gini, bang jagain ya, itu kan the level next level ini ikhlas ya sih. Kalau berani kan ada tuh beberapa orang mungkin kayak yang kalau diselingkuhin tuh kayak marah-marah ke cowoknya, ya pastilah kan? Kayak tapi masih masuk akal lu marah-marah sama cowoknya. Kalau menurut gua enggak. Kenapa tau nggak? Kenapa? Karena yang salah tetap perempuannya, cowoknya enggak. Benar. Kenapa yang salah perempuannya? Karena dia open ke orang itu buat jalan atau makan, ya kan, sesuatu kayak gitulah. Nah, nggak mungkin apa dia bakal makan nih sama orang lain, sama cowok lain. Tanpa orang tahu, orang cowok itu tahu. Cara itu sendiri tahu ya. Nah, sedangkan lu ngegapin dia nih sama orang lain, kan cowoknya juga nggak tahu lu punya pacar apa enggak. Lu punya pacar nggak sih? Yang taunya kan ya balik lagi ke lu, kayak misalkan lu kenal sama cewek kan kayak gitu. Tapi lu pernah mikir nggak sih kayak misalnya nih cewek jalan nih akhirnya atau ketemu lu lihat langsung nih dia sama cowok. Lu pernah mikir nggak introspeksi diri? Dalam arti gini, lu udah pernah ngasih yang terbaik belum buat dia? Maksudnya dalam arti kayak kan biasanya nih ya, cewek jalan sama cowok karena kurang mendapatkan kasih sayang, yang waktu, tenaga, gitu ya. Terlepas dari materi ya, karena nggak semua cewek bisa dilihat dari materi. Ya. Tapi yang bisa kita lihat adalah ngukur dari waktu sama tenaga yang kita keluarin. Nah, lu pernah introspeksi ke hal kayak gini nggak? Kalau masalah itu, kalau dibilang orang zaman sekarang tuh effort ya. Iya. Effort. Usaha lo ke orang tersebut tuh kayak apa? Kalau lo ngelihat effort, apa ya? Sebenarnya udah banyak sih yang gue lakuin buat dia. Nggak tahu itu dia nyebutnya effort atau enggak, tapi mungkin menurut gue itu effort. Kayak effort tuh banyak bentuknya. Waktu, tenaga, itu banyak banget dipikirin kan kalau untuk paham. Untuk apa itu? Apa? Untuk anjing. Untuk anjing ya. Untuk effort. Nah, effort itu kalau gue tuh mungkin titik terbesar effort gue tuh gue ninggalin kota gue, Surabaya, buat gue tinggal di sini. Ya. Oh, jadi lu selama ini lu di sini? Iya, karena perempuan itu. Karena cewek itu. Dan lu akhirnya lu kerja di sini ketemu sama tim produksi ini. Iya. Karena posisi perempuannya emang tinggal di sini. Ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Gue ninggalin kampung halaman gue demi perempuan itu. Gimana gue nggak berat sedalam itu, ya kan? Tapi gue udah. Tapi kan ada kesan positif lah yang lu dapatkan. Kesan positifnya
Pertama lu ketemuin sama orang-orang seperti ini. Iya, ini yang ya kan? ganteng-ganteng. Yang ganteng-ganteng tuh kan. Nah, terus gue udah ninggalin kota gue buat dia karena dianya emang nggak bisa LDR kan orangnya. Berat sih. Gue coba untuk di sini cari kerja, akhirnya gue dapet. Ya udah gue jalan sama dia hampir tiap hari, gue mungkin ketemu, setiap minggu ketemu. Ya gimana ya, kayak lu ninggalin kota buat orang yang Lu sayangin. lo sayang gitu kan. Ya menurut gue ya udahlah, itu mungkin kalau buat ceweknya senang ya kenapa enggak gitu. Nah berjalannya waktu gini-gini malah gue yang diselingkuhin. Terus kedepannya lu gimana? Balik nih, stay di Enggak sih, kamu. bakal Apa di di sini sini terus. aja terus? Kalau di sini terus. Lebih Sama asal Idut. kebo ya? Ada namanya Idut, anjing. Anjing kenapa tuh? Enggak apa-apa, dia tuh manis lah. Loh, Loh, Ya ini udah suka sama dia? ini udahlah. Terus Udah lah. apa ini? Bentar, ini kenapa gue jadi nyanyi? Hosting anjing. Balik-balik ini kita. Anjing. Udahlah, bulan Udah anjir. udah mending kita makan-makan aja lah. Udah lah, ini tutup aja lah sana. Udah tutup. Tapi emang gitu ya. Parah sih kalau diomongin tentang sakitnya. Anjing udah. Antuk gua. Ini ceritanya. Padahal mah kita sebenarnya cuman ngobrol-ngobrol Santai nggak ya. jelas sih. Nggak jelas sebenarnya. ya, alurnya. Yang penting di lo pada nggak masuk lah di kuping ya. Kita aja. Oke? Oke, Yaudah, setuju. makasih. Makasih. Love you. Love you.